Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah umum manajemen sekolah akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sekolah sebagai sistem sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Himatur Rosidah, 2. Isma Salsabila Prastiawati, 3. Muhammad Sultan Ardiansyah, 4. Dina Aulianisa, 5. Rahmanda Bagas Ardiardana. Untuk itu, silakan disimak video berikut. Pertama, tentang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem yaitu sekolah yang memiliki komponen inti yang terdiri dari input, proses, dan output. Input sekolah berupa manusia atau man, yaitu siswa yang dididik, dilatih, dibimbing, dan dikembangkan segala potensi yang dimiliki agar menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, input sumber daya sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pendidik, pelatih, dan pembimbing. Yang selanjutnya adalah proses. Uang merupakan komponen yang sangat penting guna memperlancar proses. Material atau bahan-bahan sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah, lalu metode-metode, cara, dan strategi pembelajaran dalam mengatasi dan mempermudah proses transfer ilmu, dan pembelajaran dengan berbagai macam karakteristik dari peserta didik. Serta yang tidak kalah penting, itu mesin, berupa alat-alat dan teknologi seperti media elektronik, kendaraan, dan media lainnya guna mendukung objek pembelajaran. Yang selanjutnya adalah output. Output adalah komponen terakhir dalam sekolah sebagai suatu sistem yang kapasitasnya dan pertanggungjawabannya harus dapat dijamin. Dengan catatan, siswa harus memiliki kompetensi yang telah dipersyaratkan. Output sekolah adalah lulusan yang bermanfaat bagi kehidupan, baik secara personal maupun sosial, individu, dan juga kelompok. Ditinjau dari sudut lulusan. Yang selanjutnya adalah sekolah efektif yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian dari sekolah efektif. Efektivitas sekolah merupakan fenomena yang mengandung banyak segi. Sedikit sekali orang yang dapat memaksimalkan keefektifan sesuai dengan efektivitas itu sendiri. Menurut Cameron dan Whethen dalam Komariah dan Triyatna 2004-7. Efektivitas menunjukkan ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan hidup. Sekolah efektif dipahami sebagai sekolah yang kemampuan siswanya memiliki keterampilan dasar yang diukur dengan tes kemampuan. Beberapa faktor yang berhubungan dengan fungsi yang menjamin bahwa organisasi itu dapat mengadakan pembaruan sendiri dengan berorientasi pada pemecahan masalah, antara lain nilai-nilai budaya dan dukungan yang baik. Sekolah mempunyai misi yang jelas untuk mengembangkan siswa secara optimal, adanya kebijakan sekolah yang memudahkan pencapaian tujuan, adanya keseimbangan yang optimal antara tight dan loose. Ciri-ciri dan karakteristik sekolah efektif. David A. Soquiris et al. Tahun 1983 berhasil merumuskan ciri-ciri sekolah efektivitas, yaitu yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Yang ketiga, mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, siswa diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Yang keenam, adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang ketujuh, siswa berpendapat kerja keras lebih penting daripada faktor keberuntungan dalam meraih prestasi.
Yang kedelapan, para siswa diharapkan mempunyai tanggung jawab yang diakui secara umum. Yang kesembilan, kepala sekolah mempunyai program in-service, pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan menginginkan adanya upaya umpan balik demi keberhasilan prestasi akademik. Kemudian, menurut Bank Dunia, tahun 2000 mengidentifikasikan karakteristik sekolah yang efektif yang ditinjau dari A. Supporting inputs atau input dukungan. Yang dimaksud yaitu perangkat-perangkat yang turut menjelmakan sekolah efektif ditinjau dari dukungan terhadap sistem sekolah. Yang B. Enabling condition atau kondisi yang memungkinkan, yaitu kondisi yang membuat sekolah efektif itu mungkin akan terwujud dengan kondisi yang diciptakan oleh lingkungan atau sistem sekolah. Yang ketiga yaitu ada sekolah climate atau iklim sekolah. Iklim sekolah yaitu indikator sekolah yang efektif yang menekankan pada keberadaan rasa menyenangkan dari suasana sekolah, bukan saja dari kondisi fisik tetapi keseluruhan aspek internal organisasi. Kemudian ada kepemimpinan sekolah efektivitas. Para ahli umumnya mengakui kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Para pemerhati biasanya mendefinisikan pemimpin sebagai orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas jika bekerja sama dengan orang lain, tugas dan situasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 jenis kepemimpinan yang dipandang representatif bagi penyelenggara sekolah efektif. Yang pertama yaitu kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan, bahwa pemimpinnya adalah seseorang yang mendesain pekerjaan besar beserta mekanismenya, dan staf adalah seseorang yang melakukan tugas dengan kemampuan dan keahliannya. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional, yaitu suatu proses yang ada pada dasarnya para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan pimpinan dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan atau mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya sendiri atau hasil dari interaksi sosial di antara organisasi dan stakeholder yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personel. Nah, kepemimpinan visioner ini menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang berkualitas, di mana menurut John Adair ciri-ciri pemimpin yang berkualitas yaitu yang pertama memiliki integritas pribadi, yang kedua memiliki antusiasme terhadap perkembangan lembaga yang dipimpinnya, yang ketiga mengembangkan kehangatan budaya dan iklim organisasi, yang keempat memiliki ketenangan dalam manajemen organisasi, dan yang kelima yaitu tegas dan adil dalam mengambil tindakan atau kebijakan kelembagaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.